Bab 348 Kemunculan Malvin. Tuan Muda Morgan, apakah Anda lupa siapa yang memanggil semua pengacara itu? Johnson mengingatkan Morgan dengan sikap hormat. Morgan langsung bereaksi setelah mendengar ucapan Johnson, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu keluarga Wiwangsa juga akan datang? Benar, Tuan Muda Morgan. Malvin, menghabiskan begitu banyak usaha untuk membuat Anda kehilangan warisan. Selain itu, Delisa masih ada di tangan Anda sekarang, tentu saja mereka akan datang, Johnson mengangguk pelan dan menjelaskan dengan tenang. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, apa kamu tahu siapa saja yang datang hari ini? Malvin seharusnya datang sendiri untuk perwakilan dari keluarga Wiwangsa. Johnson menjawab dengan lugas. Morgan tersenyum mencibir ketika mendengar jawaban Johnson, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, kurasa Malvin terlalu buru-buru untuk mengambil alih warisan ini dari tanganku. Johnson hanya memandang Morgan dan tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, karena semua orang sudah datang, sebaiknya kita segera masuk, kata Morgan kemudian. Kondisi pikiran Morgan saat ini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Bagaimanapun, kemungkinan terburuk baginya adalah kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan warisan. Morgan telah memikirkan hal itu untuk waktu yang lama, jadi dia tidak lagi merasa khawatir. Lain halnya dengan Johnson. Ekspresi wajah pria itu terlihat sangat cemas. Dia tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan dan rencanakan saat ini. Morgan berjalan langsung ke dalam ruang rapat di kantor Johnson. Pada saat ini, ada lebih dari selusin orang di ruang rapat sedang duduk di depan komputer untuk memeriksa data-data. Semua data tersebut merupakan catatan pengeluaran Morgan selama beberapa waktu terakhir ini. Jika nanti mereka menetapkan bahwa Morgan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak waris atas kekayaan yang ditinggalkan oleh Chandra Wiwangsa, maka para pengacara itu akan mengambil kembali semua uang yang sudah dikeluarkan Morgan selama ini. Saat mendengar suara langkah kaki Morgan, semua orang di dalam ruang rapat menoleh dan melihat ke posisi pintu, kemudian mereka semua berdiri dan menyapa dengan hormat pada Morgan. Selamat datang, Tuan Muda Morgan. Halo semua, terima kasih. Morgan menjawab tanpa ekspresi, lalu langsung masuk ke ruang rapat dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Sekarang ini posisi Morgan masih menjadi pewaris sah dari Chandra Wiwangsa, jadi para pengacara tersebut masih bersikap sangat sopan kepada Morgan. Johnson melangkah ke sisi Morgan dan berdiri diam di belakang Morgan. Kamu mengatakan bahwa orang-orang ini dipanggil oleh Malvin? Apa mereka semua akan bekerja sama dengan keluarga Wiwangsa? Tanya Morgan setengah berbisik kepada Johnson dengan suara yang sangat pelan agar tidak bisa didengar orang lain seraya menyipitkan mata. Tuan Muda Morgan, jangan khawatir. Orang-orang ini sudah lama bekerja dengan Pak Chandra seperti saya. Saat ini mereka memang bertanggung jawab atas urusan hukum perusahaan dan warisan harta milik Pak Chandra. Orang-orang ini tidak akan memihak siapapun dengan alasan pribadi. Mereka akan mempertahankan sikap yang adil dan tidak memihak terhadap masalah apakah Anda memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan warisan Anda kali ini. Mereka pasti akan membuat keputusan dengan jujur, papar Johnson dengan suara pelan juga. Oh, oke. Morgan mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan Johnson. Tuan Muda Morgan, orang-orang ini biasanya mengikuti aturan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lanjut Johnson, seraya memandang Morgan. Justru karena menurut aturan, maka aku sudah pasti akan kalah dari Malvin, keluh Morgan sambil menghela napas pelan. Tidak, hanya tim pengacara yang berhak memutuskan, ucap Johnson menambahkan dengan lembut. Setelah mendengar ucapan Johnson, Morgan kemudian memutar kepala dan mengalihkan pandangannya ke arah para pengacara di ruang rapat dengan tatapan yang sedikit rumit. Dia ingin memastikan apakah para pengacara tersebut sesuai seperti yang apa dikatakan Johnson barusan, adil dan tidak memihak siapapun. Pada saat yang sama, seorang pria paruh baya dengan kacamata berbingkai emas bergegas ke arah Morgan dan menyapa dengan suara lembut, "Halo, Tuan Muda Morgan, saya Henry, Ketua Tim Pengacara Pak Chandra." "Halo, Pak Henry, apa kabar?" Morgan menjawab dengan sopan seraya tersenyum ramah. "Tuan Muda Morgan, begini, tadi malam, tim pengacara kami menerima laporan dari keponakan Pak Chandra,
yaitu Tuan Malvin, penerus sah pertama dalam hukum. Tuan Malvin mengatakan bahwa Anda telah melanggar ketentuan kontrak warisan, jadi kami langsung datang ke Surabaya untuk memverifikasi situasi. Akan tetapi sebelum hasil keputusan keluar, kami harus membekukan sementara semua keuangan Anda. Jika kelak ditetapkan bahwa Anda masih berhak menerima harta warisan tersebut, maka kami akan mencairkan kembali keuangan Anda. Henry menjelaskan pada Morgan dengan sopan. Ya, saya mengerti. Morgan mengangguk pelan. Saat ini sang pelapor, yakni Tuan Malvin, belum datang, jadi mohon menunggu sebentar lagi. Saya rasa Tuan Malvin masih dalam perjalanan menuju ke sini, lanjut Henry. Seraya menatap Morgan. Ya, Pak Henry, tidak masalah. Saya akan menunggunya datang. Morgan mengangguk lagi. Baik, Tuan Muda Morgan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan pada saya sekarang? Sejujurnya Henry sedikit penasaran dan kaget saat melihat sikap Morgan yang terlihat begitu tenang saat ini. Orang biasa pada umumnya pasti tidak akan bisa tenang saat menghadapi situasi pelik seperti yang dihadapi Morgan kali ini. Akan tetapi ternyata Morgan justru bersikap sangat tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi saat ini. Tidak ada yang perlu saya tanyakan. Silakan lanjutkan kesibukan Anda. Saya akan bekerja sama dengan penyelidikan tim pengacara kalian, kata Morgan pelan. Baik, Tuan Muda Morgan. Henry mengangguk pelan, lalu berbalik dan langsung pergi. Ketika Johnson melihat Henry pergi, ada kilatan ketidakberdayaan di matanya, lalu dia berkata dengan pelan pada Morgan, Tuan Muda Morgan, Anda harus berkomunikasi dengan Pak Henry dengan baik. Lagi pula, Anda mengungkapkan identitas Anda tadi malam karena suatu alasan. Jika Anda berbicara baik-baik dengan Pak Henry, mungkin situasinya akan sedikit berubah lebih baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa para pengacara ini adil dan tidak memihak? Morgan balik bertanya. Johnson tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan, dan kemudian menghela napas tanpa daya. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa pada Morgan. Ketika Morgan melihat Johnson tidak berbicara lagi, dia langsung duduk di kursi dan mulai memejamkan matanya. Dalam sekejap, lebih dari 1 jam berlalu. Tiba-tiba ada suara langkah kaki di luar ruang rapat. Ketika semua orang mendengar langkah kaki itu, mereka berbalik dan melihat keluar ruang rapat untuk melihat siapa yang datang. Mereka melihat seorang pemuda berjas putih berjalan perlahan bersama beberapa orang pengawal di belakangnya. Penampilan pemuda itu sangat keren dan tampan. Hanya dengan melihat penampilannya saja, semua orang dapat melihat bahwa pemuda ini jelas bukan orang biasa. Akan tetapi Morgan dapat merasakan jejak kedengkian dari mata pemuda itu, yang belum pernah dia lihat dari sekian orang yang pernah dikenalnya. Tuan Muda Morgan, pemuda itu adalah keponakan Bak Chandra, Malvin, bisik Johnson pada Morgan. Ya, aku tahu. Morgan mengangguk ringan, lalu melanjutkan duduk diam di kursi, sama sekali tidak berniat keluar untuk menemui Malvin. Bagaimanapun, Morgan dan Malvin sudah dalam keadaan bermusuhan sebelum mereka saling mengenal. Morgan merasa tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik sama sekali di depan Malvin. Malvin dengan cepat melangkah masuk ke ruang rapat. Begitu pemuda itu memasuki ruangan, pandangan matanya langsung tertuju pada Morgan.